Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyan. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, termasuk kita di dalamnya, serta sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
keluarga, sahabat, dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Khatib mewasiatkan kepada dirinya dan kepada jamaah sekalian, marilah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita. Mari kita jadikan ketakwaan ini sebagai nyawa kehidupan. Mari kita tinggalkan seluruh yang telah dilarang oleh Allah karena itu adalah kemunkaran, dan mari kita lakukan seluruh berbagai kebaikan karena itu adalah merupakan keberkahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita hari ini sudah masuk pada bulan Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban yang penuh dengan kebaikan ini ada dua peristiwa penting yang patut untuk kemudian kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah dipindahkannya kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yang inti atau ibrah pelajarannya adalah bagaimana ketaatan kita kepada Allah tanpa kemudian ditunda-tunda. Kita tahu bagaimana kemudian perpindahan Ka'bah ini atau perpindahan kiblat ini itu adalah kemudian menunjukkan bagaimana kemudian kaum muslimin ketika menghadapi perintah Allah itu adalah sami'na wa ata'na, tidak sami'na wa asoina. Kami dengar ya Allah, kami taat. Itulah sikap seorang muslim. Bukan kemudian kami taat atau kami kemudian dengar tetapi kemudian kami abaikan. Dan peristiwa yang kedua, hadirin rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini adalah turunnya ayat yang terkait dengan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, di mana kemudian ayat ini yang terkait dengan sholawat merupakan gambaran kepada kita bagaimana seorang muslim, jangankan dia sebagai seorang hamba Allah, malaikat dan Allah pun itu kemudian bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Artinya bahwa ini adalah satu bentuk keutamaan yang tentu harusnya menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sisi yang lain kita juga menghadapi berbagai peristiwa hari ini, hadirin rahimakumullah, yang kemudian memberikan satu gambaran kepada kita bahwa ya kekuasaan itu di dalam ya pandangan Islam itu sungguh adalah sesuatu yang penting. Begitu pentingnya kekuasaan, hadirin rahimakumullah, sering disandarkan dengan kemudian agama. Seorang Imam Al-Ghazali misalnya, beliau menyatakan di dalam kitabnya Ad-Dinu wa Sultan Tau'amani walihada qila ad-dinu usun wa sultanun harisun wa mala usalahu wa mahtumun wa mala harisalahu fadai. Agama dan kekuasaan itu, hadirin rahimakumullah, ibarat saudara kembar. Karena itu sering dikatakan agama adalah fondasi, sementara kekuasaan itu adalah penjaganya. Apa yang tidak memiliki fondasi, maka dia akan hancur. Dan apa yang tidak memiliki penjaga, maka sesungguhnya dia akan lenyap. Maka berkat agama ini, yaitu Islam, yang bersanding dengan kekuasaan, maka kata Imam Ar-Razi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan berbagai keburukan dunia dari kemudian berbagai kejahatan yang ada, yang dilakukan oleh manusia-manusia yang kemudian mereka tidak bertanggung jawab. Maka patut diingat, hadirin rahimakumullah, sesungguhnya kekuasaan yang dimaksud bukanlah sembarang kekuasaan, tetapi kekuasaan yang bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan sultanan nasira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira." Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar. Keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar. Dan berikanlah aku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahumullah dengan mengutip Imam Al-Qatadah mengatakan, sungguh Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa beliau tidak punya daya kekuatan untuk kemudian menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itu beliau memohon kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong kitabullah, yaitu Al-Quran, melaksanakan hudud Allah, menunaikan berbagai kewajiban dari Allah dan menegakkan agama Allah, yaitu Islam. Sungguh kekuasaan adalah rahmat yang Allah berikan kepada hambanya. Andai bukan karena kekuasaan itu, orang-orang bisa saling menyerang, menzolimi satu sama lain, sehingga pihak yang kuat akan bisa memangsa pihak yang lemah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua fungsi kekuasaan di dalam Islam yang utama. Yang pertama adalah untuk menegakkan agama Islam.
Karena ini adalah sesungguhnya motif bagaimana kemudian Rasulullah SAW itu meminta kekuasaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktanya, ketika beliau kemudian SAW menjadi penguasa di Madinah, setelah hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah, maka kekuasaan beliau benar-benar diarahkan untuk menegakkan seluruh aturan-aturan Islam dan menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, fungsi daripada kekuasaan itu adalah mengurus berbagai urusan-urusan dan kepentingan rakyat, tentu dengan menggunakan syariat Islam. Dan inilah yang dipraktekkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penguasa, dan itu diperuntukkan untuk semua warganya, baik yang muslim maupun yang non-muslim, semuanya terayomi dengan baik. Tidak ada yang saling menzolimi dan tidak ada pihak yang memangsa pihak yang lebih lemah. Hadirin rahimakumullah, kekuasaan tidak boleh dipisahkan dari agama. Jika kekuasaan dijauhkan dari agama, alias yang disebut dengan sekularisasi, memisahkan agama dari kehidupan, fasludin anil hayah, maka yang terjadi adalah kerusakan dan kezaliman yang terjadi seperti yang kita lihat di berbagai level hari ini. Bagaimana kita melihat dunia hari ini, ya, bisa kemudian membiarkan sekian banyak orang itu kemudian dibantai, ya, tanpa ada kemudian perlindungan. Kamis kemarin, misalnya saudara-saudara kita yang di Palestina, ketika mereka sedang mengantri untuk makan, maka kemudian tentara laknatullah, ya, Zionis itu kemudian mengebom tempat itu dan lebih dari 100 orang itu meninggal seketika. Dan tidak ada yang kemudian melakukan pembelaan, hadirin rahimakumullah. Maka ketika kekuasaan itu ya berubah menjadi bukan kekuasaan yang menolong, tetapi kekuasaan yang memangsa yang lemah, maka sesungguhnya itu akan kemudian menjadi kekuasaan yang menjauhkan orang, manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang muncul adalah para penguasa-penguasa yang zalim, yang kemudian dengan hawa nafsunya, dia akan kemudian memaksakan keinginannya demi kepentingan keluarganya, demi kepentingan kemudian kelompoknya dan yang lainnya. Maka tidak ada artinya jika kekuasaan tidak digunakan untuk menegakkan Islam dan menyebarkan dakwah Islam. Tidak ada artinya pula kekuasaan jika tidak digunakan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan rakyat dengan syariat Islam. Maka kalau sebuah masyarakat ingin maju, ingin sejahtera, ingin adil, makmur, maka hanya mungkin ketika kemudian Islam itu kemudian diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Di mana kemudian kita bisa melihat bagaimana pernyataan dari Said Muhammad bin Alawi al-Maliki rahimahumullah ketika beliau mengatakan, "Falau anal muslimina al-yaum amilu bi ahkamil fiqh wad din kama kana aba'uhum lakanu arqal umam wa asadun nas." Andaikan kaum muslimin hari ini itu menerapkan hukum-hukum fikih dan agama ini, pas sebagaimana generasi pendahulu mereka, yaitu generasi yang terbaik, generasi Rasulullah, sahabat dan para tabi'in dan tabi'in, maka niscaya mereka akan kembali menjadi umat yang paling maju dan paling kemudian berbahagia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kenapa kekuasaan itu harus digunakan untuk menegakkan Islam dan mengurus berbagai urusan-urusan masyarakat? Itu tidak lain karena wujud daripada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kepentingan-kepentingan yang lain. Maka saat mayoritas penduduk yang mayoritas muslim hari ini di negeri kita benar-benar beriman dan bertakwa, maka sesungguhnya kemakmuran, kesejahteraan dan berbagai kebaikan akan insya Allah dirasakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walau ana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai saja penduduk di negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami, yaitu Allah, akan membukakan mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kemudian kami azab mereka sebagai akibat dari apa yang kemudian mereka perbuat. Di sisi lain, hadirin rahimakumullah, baginda Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana kemudian mengatur kehidupan ini dengan syariah Islam secara kafah. Nabi tidak pernah memerintahkan kita untuk memilih aturan selain Islam, apakah itu dari Yunani seperti demokrasi atau kemudian kerajaan yang lebih purba lagi. Maka sesungguhnya pilihannya adalah ketika Islam itu kemudian diterapkan, itulah sebenarnya pilihan yang sebaik-baiknya di semua zaman dan di semua kemudian berbagai kondisi. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah,
pertanyaan yang penting untuk kemudian kita tafakuri hari ini, di saat kemudian umat Islam mengalami berbagai masalah, baik di level global maupun juga kemudian di sekitar kita banyak sekali yang kemudian mengalami kezaliman, maka apakah kita akan mau kembali diatur dengan aturan-aturan Allah secara kafah, sehingga itulah yang akan kemudian menjadi pilihan, bukan kepada sekulerisme, bukan kemudian juga kepada komunisme, tetapi keberkahan yang akan kita dapatkan di dunia maupun akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa salim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Maret tanggal 3 ya, tahun 1924. Kalau kita hitung hari ini, pada bulan Maret ini, maka kemudian genap 100 tahun. Umat Islam tidak lagi memiliki pemimpin yang kemudian disebut sebagai khilafah atau khalifah. 3 Maret 1924 itu berarti 100 tahun dengan perhitungan Masehi. Dengan perhitungan Hijriah 1445, maka kemudian sudah lebih dari 103 tahun. Padahal, hadirin rahimakumullah, masjid yang kita cintai ini, Masjid Abu Bakar ini adalah sebuah nama yang sangat indah, sangat luar biasa. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq lah, ketika wafatnya Rasulullah SAW, beliau kemudian diangkat sebagai pemimpin dan kemudian memberikan estafeta kepemimpinan yang sifatnya sultanan nasiro. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, menjadi penting bagi kita agar kemudian di tahun-tahun ini, ya, agar kemudian kita umat Islam ya tidak kemudian berlengah diri, karena sesungguhnya menegakkan seluruh aturan Islam itu adalah kewajiban bagi kita, terlebih lagi kemudian mengikuti baginda Rasulullah SAW dan para khalifah setelahnya, itu pun adalah merupakan satu kewajiban. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kebaikan dan keberkahan di dunia maupun di akhirat akan senantiasa ada bersama dengan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah bil Qur'ani imama wa hakama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrika lana sabran wasabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana faghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man qatalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man qatalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man qatalal mu'minin. Allahumma aizal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma damir juyusal kufar musta'mirin, khususan sahinal yahud wa nasara Amerika wa ashabil mal'unin. Allahumma farik jama'ahum wa syatid syamlahum quwatika ya rabbal alamin. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma salim ikhwanana fi Filistin. Allahumma salim ikhwanana fi Filistin. Allahumma salim ikhwanana fi Filistin. Allahumma salim ikhwanana fi Rohingya wa Uyghur wa Hind wa Indonesia wa fisairil biladil muslimin. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslis ummatan Sayyidina Muhammad. Allahumma tfas ummatan Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummatin Sayyidina Muhammad alladzina yuqra'una al-Qur'an wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakat wa yusumuna shawmar Ramadan wa yuhujuna al-baital haram wa yujahiduna fi sabilika bi amwalina wa anfusina wa
wa yahmilu da'watal islamiyatan li istinafil hayatil islamiyah. Allahumma nas'aluka daulatan khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izu bihal islam wa ahlah wa tudillu bihan nifaqa wa ahlah wa taj'alna minad du'ati ila ta'atik wal qadati ila sabilik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.